Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang bertema tentang model-model pertumbuhan. A. Model Kaldor. Model Kaldor memiliki beberapa asumsi dasar. Asumsi dasarnya adalah sebagai berikut. 1. Model didasarkan pada asumsi pekerjaan penuh seperti dalam model Keynes, di mana penawaran agregat jangka pendek barang dan jasa adalah inelastis dan tidak peka terhadap segala perubahan di dalam permintaan moneter. Kedua, diasumsikan bahwa kemajuan teknikal tergantung pada akumulasi modal. Untuk ini, Kaldor mendefinisikan fungsi kemajuan teknikal sebagai hasil bersama dua kecenderungan, yaitu pertumbuhan modal dan pertumbuhan produktivitas. 6. Semua konsep ekonomi makro tentang pendapatan, upah, keuntungan, modal, tabungan, dan investasi yang dipergunakan di dalam model tersebut dinyatakan dalam harga konstan. 7. Kaldor mengasumsikan fungsi investasi yang membuat investasi di sembarang periode merupakan fungsi dari perubahan output dan sebagian lagi merupakan fungsi perubahan tingkat keuntungan pada modal pada periode sebelumnya. 8. Kebijakan moneter. Di dalam model ini berperan pasif dalam arti bahwa upah uang mungkin meningkat lebih cepat daripada produktivitas atau sama dengan produktivitas atau upah uang mungkin konstan. 9. Diasumsikan bahwa perubahan peranan keuntungan dan upah dan perubahan tingkat suku bunga pada pemilihan teknik yang digunakan tidak menimbulkan pengaruh apa-apa. Model perubahan teknikal. Pertama, perubahan teknikal tidak berwujud, murni dan bersifat organisasi yang memungkinkan diproduksi lebih banyak output dengan input yang sama tanpa investasi baru apapun. Artinya, berdampak pada produktivitas yang tidak memerlukan perubahan apapun dalam jumlah input. Input yang ada disempurnakan atau dipergunakan lebih efektif. Yang kedua, perubahan teknikal berwujud. Artinya, model ini mengasumsikan bahwa 1. Stok modal terdiri dari mesin-mesin dari berbagai tahun pembuatan, yaitu dibangun dari bermacam-macam tahun. Yang kedua, mesin baru merupakan alat yang lebih produktif daripada mesin buatan tahun lama. Yang ketiga, perubahan teknik berjalan menurut laju proporsional. Yang keempat, perubahan teknik hanya mempengaruhi mesin baru. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan mantap. Konsep pertumbuhan mantap pasangan dari equilibrium, jangka panjang, dan teori statik. Di dalam pertumbuhan mantap, semua variabel seperti output, penduduk, stok modal, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi masing-masing tumbuh secara konstan atau laju yang lurus secara eksponensial. Berpegang pada berbagai variabel, beberapa ahli ekonom neoklasik memberikan penafsiran mereka terhadap konsep pertumbuhan mantap tersebut. John Robinson menggambarkan keadaan pertumbuhan mantap sebagai abad emasnya akumulasi, yang dengan demikian menunjukkan suatu mitos keadaan yang tidak mungkin dicapai dalam perekonomian aktual manapun. Tetapi keadaan ini merupakan keadaan equilibrium tanpa perubahan. Menurut Matt, dalam keadaan pertumbuhan mantap, laju pertumbuhan pendapatan total dan laju pendapatan per kapita adalah konstan dengan penduduk yang berkembang pada laju proporsional konstan dan dengan tanpa perubahan dalam laju kemajuan teknik. Pada tahun 1958, Profesor Kaldor menyimpulkan adanya 6 faktor yang telah membawa ke arah pertumbuhan negara-negara industri maju. Keenam faktor ini ia sebut sebagai fakta khas yang harus dijelaskan oleh suatu model pertumbuhan. Keenam faktor itu ialah: 1. Laju pertumbuhan output cukup konstan selama periode jangka panjang. Dengan kata lain, laju pertumbuhan output dan input buruh tetap konstan sepanjang waktu. Laju pertumbuhan stok modal cukup konstan tetapi lebih besar daripada laju pertumbuhan tenaga kerja, dengan dapat berubah secara mencolok dari satu negara ke negara lainnya.
6. Perekonomian yang peranan keuntungan di dalam pendapatannya besar cenderung memiliki rasio investasi yang tinggi terhadap output. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pertumbuhan mantap. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menyangkut penelaahan sifat-sifat pertumbuhan mantap berdasarkan asumsi dasar model Harrod-Domar sebagai berikut. 1. Hanya ada satu kombinasi komoditi yang dapat dikonsumsi atau dipergunakan sebagai input di dalam produksi dan yang dapat diakumulasi sebagai stok modal. 2. Tenaga kerja tumbuh pada laju proporsional konstan. 3. Pekerjaan penuh berlangsung sepanjang waktu. 4. Rasio tabungan pendapatan konstan. 5. Rasio modal output juga tertentu. 6. Koefisien produksi bersifat tetap. Tidak ada kemungkinan. Model Friedman. Friedman adalah seorang ahli ekonomi Rusia yang menulis artikel on the theory of national income growth yang diterbitkan di dalam The Planet Economy, jurnal Komisi Perencanaan Negara Soviet atau Gospian pada tahun 1982. Artikelnya merupakan suatu model teoritis yang berkenaan dengan perencanaan jangka panjang. Model Friedman dibangun dengan asumsi. Yang pertama, di dalam perekonomian harga diasumsikan konstan. Yang kedua, modal diasumsikan sebagai satu-satunya faktor pembatas. Yang ketiga, tidak ada keterlambatan di dalam proses pertumbuhan. Yang keempat, perekonomian bersifat tertutup. Yang lima, di dalam perekonomian terdapat dua sektor perekonomian, yakni sektor barang konsumen dan sektor barang modal. Yang keenam, produksi diasumsikan sebagai faktor independen dan konsumsi. Yang ketujuh, tidak ada pengeluaran pemerintah selain untuk konsumsi dan investasi. Yang kedelapan, di dalam perekonomian tidak terdapat leher botol. Yang kesembilan, persediaan buruh tidak terbatas. Berdasarkan asumsi tersebut di atas, Friedman mendasarkan modelnya tentang pembagian keseluruhan output suatu perekonomian menjadi kategori 1 dan kategori 2 pada teori Marxis model Mahalanobis. Pada Oktober 1952, Mahalanobis mengembangkan model suatu sektor yang didasarkan pada variabel pendapatan nasional dan investasi. Model itu pada tahun 1953 kemudian dikembangkan lebih jauh menjadi model dua sektor, di mana keseluruhan output neto perekonomian dianggap diproduksi hanya oleh dua sektor, yakni sektor barang modal dan sektor barang konsumsi. Kemudian pada 1955 ia mengembangkan dua model sektor. Yang pertama, model dua sektor. Mahalanobis membagi perekonomian menjadi dua sektor, proporsi investasi neto yang digunakan di dalam sektor barang modal dan proporsi investasi neto yang dipergunakan dalam sektor barang konsumen. Yang kedua, model empat sektor. Model Mahalanobis bukanlah suatu model pertumbuhan dalam arti sebenarnya, lebih baik disebut sebagai suatu model alokasi, karena keanggotaannya di dalam bahasan perencanaan. Mahalanobis tahu bahwa dana maksimum yang tersedia bagi investasi neto selama pelita 2 akan kira-kira sebesar 5.600.000 dan tujuannya ialah untuk menyediakan kesempatan kerja tambahan kepada 10-12 juta penduduk. Model Mahalanobis memiliki keterbatasan dan kelemahan, antara lain 1. Gagal memecahkan fungsi kesejahteraan tertentu. 2. Tekniknya tidak cocok untuk perekonomian terbuka. 3. Penawaran produk pertanian tidak elastis tak terbatas. 4. Penawaran buruh juga tidak elastis tak terbatas. 5. Teknik produksi tidak konstan. 6. Tidak berbicara mengenai investasi dalam perekonomian campuran. 7. Mengabaikan harga faktor. 8. Model tertutup. Model ini terbatas untuk suatu perekonomian tertutup. 9. Mengabaikan fungsi permintaan. Yang ke-10, kegagalan menghubungkan keputusan investasi dengan laju tabungan yang diperlukan. 11. Gagal menjelaskan masalah pemilihan teknik.